Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat produksi garam Madura, tepatnya di Desa Pinggir Papas, Kabupaten Sumeneb, yaitu satu kabupaten yang berada di ujung Pulau Madura. Bagaimana garam rakyat Madura diproduksi? Berikut penjelasannya. Air laut akan dialirkan ke setiap lahan petani melalui aliran seperti sungai pada video ini. Lalu setelahnya, petani akan memutar kincir angin sehingga air akan mengalir ke petak pertama. Berikut prosesnya, bisa kita lihat bagaimana air akan keluar, lalu dia akan mengalir terus ke petakan pertama. Dari petakan pertama, kemudian air dialirkan ke petakan kedua secara perlahan, lalu dialirkan kembali ke petakan ketiga dan seterusnya hingga pada petakan yang terakhir. Biasanya para petani menyebut air di petakan awal seperti petakan 1, 2, dan 3 sebagai air muda, sementara air di petakan terakhir itu disebut sebagai air tua karena sudah mendapatkan sinar matahari dan mengalami proses penguapan sehingga kadar garam di petakan terakhir itu cenderung lebih tinggi. Nah, biasanya satu siklus produksi garam mulai dari pengaliran air hingga proses panen membutuhkan waktu sekitar seminggu hingga 10 hari. 4 ini Mbak, antara 3 ke 4 ini. Ini kan ini adalah proses pengukuran air di petakan pertama. Oh, di atasnya ya dia airnya ya. Karena kan dari 0 di sini. Oke. Sementara ini adalah proses pengukuran kadar air garam pada petakan ketiga. Antara 9 kadar garamnya nih, 9 Mbak. Ya, sudah. Bentar. Kurang ya? Angkanya. Oke. Oh ya, oke. 9 ya ini ya. Ya. Sementara ini adalah proses pengukuran kadar air garam di petakan terakhir, di mana terlihat kadar garamnya lebih tinggi dibanding petakan di awal. 20 berapa tuh ya? 28 ya, di bawah 30 ya itu ya. Di tambak garam ini saya menemui Pak Ading, salah satu warga desa Pinggir Papas yang telah puluhan tahun menekuni proses produksi garam rakyat Madura yang didapatkannya secara turun-temurun dari orang tuanya dan saat ini dia turunkan lagi kepada putra-putranya. Harga
adalah petak garam terakhir, di mana garam mulai mengkristal dan menunggu untuk dipanen. Singkatnya, saat air menguap ke udara, konsentrasi di dalam wadah semakin padat. Disinilah titik-titik kecil mulai muncul di permukaan. Garam bukan sekedar gumpalan putih. Perhatikan bentuknya. Mereka tumbuh membentuk kubus-kubus yang presisi, tanpa penggaris, tanpa cetakan. Alam punya caranya sendiri untuk menciptakan simetri yang sempurna. Setelah menunggu berhari-hari, inilah hasilnya. Dari setiap air yang cair, sekarang kita punya struktur padat yang berkilau seperti permata, keras, geometris, dan murni yang hadir di dapur kita masing-masing. Pak Ading juga mengajak kami untuk melihat langsung bagaimana proses panen garam yang kemudian dikumpulkan langsung di pinggir jalan untuk diangkut. Ini adalah petakan terakhir di mana garam sudah siap dipanen dan diangkut ke pinggir jalan. Para petani dengan telaten mengumpulkan kristal garam menggunakan alat tradisional seperti garuk atau penggaruk kayu. Butiran garam kemudian ditumpuk membentuk gundukan kecil untuk dikeringkan kembali oleh angin dan matahari. Proses ini membutuhkan ketelitian karena kualitas garam sangat ditentukan oleh kebersihan petakan, intensitas sinar matahari, dan ketepatan waktu panen. Di Sumeneb sendiri, masa panen garam tidak ditentukan semata-mata oleh kalender atau ramalan cuaca. Memang para petani garam sangat bergantung pada musim kemarau, panas matahari, dan minimnya hujan. Angin timur yang stabil dan teriknya matahari menjadi tanda alam bahwa penguapan air laut akan berjalan sempurna. Namun, bagi masyarakat Madura, seperti Sumeneb, alam bukan satu-satunya penentu. Sebelum panen dimulai, biasanya para petani garam melaksanakan sebuah tradisi yang disebut nyater. Nah, nyater bukan sekedar ritual adat, melainkan bentuk penyadaran diri dan penyerahan niat kepada Tuhan. Melalui doa bersama, ziarah leluhur, dan sedekah, para petani memohon keselamatan, kelancaran kerja, serta hasil panen yang membawa keberkahan.
Satu persatu, garam dimasukkan ke dalam karung-karung besar yang terbuat dari plastik tebal. Karung ini mampu menampung puluhan kilogram. Para petani bekerja dengan ritme yang teratur, mengisi, merapikan, kemudian menimbang agar setiap karung memiliki berat yang sama. Setelah itu, karung-karung garam dibawa ke pinggir jalan. Truk atau pick-up milik pengepul sudah menunggu. Dengan tenaga ekstra, para pekerja mengangkut karung-karung garam dan menyusunnya rapi di atas bak kendaraan. Tumpukan ini bukan sekedar muatan, tetapi hasil kerja keras berminggu-minggu yang bergantung pada panas matahari dan ketelitian manusia. Setelah semua karung terangkut, kendaraan mulai bergerak meninggalkan tambak menuju gudang atau pasar. Dari sinilah garam Madura akan sampai ke tangan para konsumen, baik untuk kebutuhan rumah tangga, industri, maupun dapur-dapur di seluruh Indonesia. Produksi garam bukan hanya pekerjaan, tetapi cerminan dari kearifan lokal masyarakat pesisir yang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara sederhana namun berkelanjutan. Dalam setiap kristal garam tersimpan cerita tentang kerja keras, ketekunan, dan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.